Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tafsir ya, tafsir Ibnu Juzai ya atau At-Tatsir li Ulumi Tanzil. Ya, di tafsir yang cukup ringkas tapi mengumpulkan ya berbagai kajian dari berbagai disiplin ilmu. Jadi mengambil faidah-faidah dari ayat itu ditinjau dari berbagai disiplin ilmu ya. Jadi dari sisi ilmu nahunya, dari sisi ilmu balaghahnya dan sebagainya. Makanya di Mauritania itu ini dijadikan kurikulum panduan belajar tafsir, tafsir Ibnu Juzai ini. Dan beliau itu bahasanya apik gitu ya, rapi, sistematis Ibnu Juzai itu. Memang di Indonesia kan kurang begitu populer, ya. Dan kita ambil sebagai tafsir bil apa diroyah ya atau biroi, walaupun sebetulnya beliau juga meringkas dari riwayat juga gitu. Jadi walaupun dia banyak diroyahnya ya, tapi bisa juga digolongkan sebagai tafsir bil maksur juga gitu, biriwayah. Nah, selain makanya kita kan mengkaji yang utamanya dua ya dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir kan lebih dominan di riwayahnya, bil maksurnya gitu. Sehingga ini saling melengkapi Ibnu Juzai dan Ibnu Katsir. Ya, masih di surat Al-Fatihah, faedah-faedahnya. Terakhir di faedah yang ke-14 ya. Pada ayatnya jilid 1 halaman 182. Al-Faidah ya Al-Khomisah sekarang. Apa Al-Khomisah Asyar. Ada yang nyoba baca dulu? Ada Den, ini badai nyobian. Al-Faidatu al-khamisata asyara Ya. asyarafu fil lughati tariqil Toriku ya. fil lughati at-tariqu al-mahsusu alladhi yamsa alaihi Yumsha majhul dimajhulkan. alladhi yamsa alaihi summa istaghiru Summa ustu'ira majhul. summa ustu'ira bi tariqil ladhi yakunul insanu Hmm. alaiha minal khairi wasyarri wa mana mustaqimu al Mustaqimi mudhof ilaih kan. wa mana mustaqimi al qawimi alladhi Ah, al-qawimu adalah khobar dari mana? al qawimu alladhi la auza Iwaja iwaja alaihi fihi. au fihi fasiratu al mustaqimu al islamu wa kila al qur'anu wal ma'na yani mutaqaribani li anna al qur'ana tadammanna syara'i'a Li'anal Qur'ana tadommana ya tadommana. syara'i al-islami wa kilahuma marwi Marwiyun marwiyun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam wa quri'a Hmm. as-siratu bisoddi Hmm. wasinu Wasini atau ke Saudi kan? wasini wa bayyana as-sodu Wabaina. wa bayyana as-sodi wal jayyi Hmm. wa qad kila innahu quri'a bijayya Bizayin. bijayyin kholisotin Hmm. wal aslu fihi asinu wa innama abdalu minha Sodan. sodan limuwafaqatil ta'i fil istila'i wa itbaqi wa amma jayyu fal Fali muwafaqati. muwafaqatil ta'i fil jahri. Ya udah. Ya, jadi al-faidatul hamisata asyara ya, faedah ke-15 as-sirat. Ini membahas tentang kata as-sirat, ihdinas siratal mustaqim.
Nah, sirat itu fil lugati menurut bahasa adalah at-thariqul mahsus. Jalan ya secara fisik. Ya, di yang berjalan di atasnya. Alladzi yumsha alaihi. Ya, yang dijadikan untuk berjalan di atasnya. Ya, jadi jalan secara fisik. Nah, summa stu'iro kemudian dipinjam isti'aroh ya. Jadi digunakan secara isti'aroh. Isti'aroh salah satu bentuk majas kan. Ya, untuk jalan alladzi yakunu insan 'alaiha minal khairi wasyarri. Ya, sebagai jalan yang manusia itu berada di atasnya dari kebaikan dan keburukan. Jadi jalan secara maknawi gitu. Jalan hidup. Jadi digunakan untuk makna secara maknawi ya sebagai jalan hidup manusia apakah itu baik, kebaikan ataukah keburukan. Nah, itu makna sirat. Wa makna mustaqimi ya apa itu makna mustaqim ya siratal mustaqim jalan yang lurus yaitu al-qawimu yang lurus, yang tegak, lurus, alladzi la iwaja fihi yang tidak ada kebengkokan padanya. Iwaj itu bengkok, tidak bengkok, lurus gitu kan. Jalan lurus. Fasiratul mustaqim, fisiratul mustaqim itu adalah al-Islam. Jadi kan ini siratul mustaqim ini sebagai apa? Penyebutan ya, sebagai istilah gitu ya untuk menyebut Islam. Jadi Islam itu berarti ini diserupakan dengan jalan yang lurus. Ya, jadi dia bisa dikatakan isti'aroh juga. Ya, isti'aroh. Isti'aroh itu kan dalam ilmu balaghah adalah apa? Ya, isti'aroh itu kan majaz lugawi mufrad. Ya, alaqatuhu al-musyabah. Jadi majaz lugawi ya secara bahasa mufrad yang alaqahnya musyabah. Jadi serupakan. Jadi jalan yang lurus itu maksudnya adalah Islam. Jadi kan dia diserupakan Islam seperti jalan yang lurus. Ada tasbihnya dulu. Jadi isti'ar yang namanya isti'aroh itu ada tasbihnya dulu, tapi dibuang gitu. Musyabah ya atau musyabah binya dibuang. Ya, salah satunya. Bisa musyabahnya dibuang, bisa musyabah binya yang dibuang. Tidak disebut dua-duanya. Kalau disebut dua-duanya jadi tasbih gitu. Kalau dihilangkan salah satunya jadi isti'aroh. Nah, ini dalam pembahasan balaghah. Makanya kita kalau belajar balaghah nyambung. Ya, karena kan di sini ada uraian-uraian kebahasaannya. Ya kan, makanya istilah-istilah itu beragam. Ada istiaroh tasrihiyah, ada istiaroh makniyah. Ya kan, nah, kalau istiaroh tasrihiyah itu ya disebutkan musyabah bihnya. Gitu. Misalnya al arrojulu kal asadi ya bisa jaa ya. Seorang laki-laki atau misalnya al mujahid, seorang mujahid itu seperti singa dalam keberanian. Itu tasbih kan menyerupakan. Nah, ketika kita ambil musyababihnya saja, ya saya melihat singa sedang berpidato atau sedang berbicara kepada manusia. Roa itu asadan yuhotibun nasa. Nah, maksud dari singa itu apa? Mujahid. Gitu. Karena tadi mujahid diserupakan dengan singa. Nah, itu namanya istiaroh tasrihiyah. Karena apa? Karena musyababihnya yang disebutkan. Asadnya itu kan karena ketika disebut al-mujahid kal asad. Berarti mujahidnya musyabah. Asadnya musyabah bih. Ya kan? Nah, ketika disebutkan musyababinya itu namanya isti'arah tasriyah. Ya, ada isti'arah makniyah. Kalau isti'arah makniyah disebutkannya musyabah. Musyababi tidak disebutkan, tapi diganti atau disebutkan ya sifat-sifat yang melekatnya. Jadi isti'arah makniyah itu mahudhifa musyabah bi warumiza ilaihi bisyai'in min lawazimi. Ya, ketika misalnya eh, seorang mujahid sedang mengaum gitu. Mujahid sedang mengaum. Mengaum itu sifat lawazim dari apa? Dari singa.
Tapi dia disebutkan kepada Mujahid. Nah, Mujahid kan musabahnya tadi. Itu namanya isti'arah makniyah. Itu ya sedikit apa penjelasan tentang isti'arah. Nah, jadi tasbihnya itu asalnya Islam seperti jalan yang lurus. Ya, itu tasbihnya, penyerupaan. Lalu dihilangkan. Maka disebut jalan yang lurus saja gitu. Tapi jalan yang lurus itu kita tahu dia adalah Islam. Ya, wakilah dan ada juga yang mengatakan Al-Quran. Ya sama aja karena memang sumber Islam ini kan adalah Al-Quran. Makanya Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam usul tafsir ya, mukadimah dalam usul tafsir itu beliau mengatakan perbedaan-perbedaan dalam tafsir itu justru banyaknya itu tanawu, ihtilaf tanawu, bukan ihtilaf tadad. Ihtilaf yang variasi yang sebetulnya tidak bertentangan, bukan ihtilaf tadad gitu. Seperti beliau mencontohkannya ketika menafsirkan ini, Siratal Mustaqim, ada Islam, ada Al-Quran. Ya, dan itu sebenarnya bertentangan sebetulnya. Ya, wal maknayani mutaqarribani, dua makna itu berdekatan. Di Al-Quran ada mana syar'i al-Islami. Karena Al-Quran itu mengandung syariat Islam. Wakilah Umar Marwiyo dan keduanya diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya. Nah itu kalau di kitab saya ada penjelasannya, ya, ada catatan kaki takliknya, yaitu dalam Sirat Bimanan Islam seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dalam musnadnya, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Lalu Sirat Mustaqim Bimanan Al-Quran juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, ya Ibnu Jarir At-Tabari, sebagaimana juga dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ali bin Abi Thalib. Ya, dan Ibnu Katsir mengatakan waqad ruwiya hadza mauqufan an Ali ya secara mauquf dari Ali. Begitu. Memang ada riwayatnya. Nah, kemudian beliau berbicara tentang pembacaan ya, dari segi qiraah berarti dari ilmu qiraah. Ya, quri'ah sirat. Nah, kata sirat itu dibaca bisodi wasin dengan si sod dan sin. Makanya kan ada perbedaan qiraat. Kalau di qiraat kita ya qiraat Hafs ya an Asim ihdinas siratal mustaqim. Nanti di kiroah lain kan ada yang pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu perbedaan kiroat. Nah, untuk secara cepat mengetahui perbedaan kiroat itu ada kitab kiroah Asyro ya saya punya. Itu Mushaf kiroah Asyro. Jadi di pinggir itu dijelaskan menurut Imam kiroat ini mau dibaca ini. Gitu. Ya, itu ada satu mushaf aja dia. Nah, ya ada dia, ada kiroat. Nanti saya perlihatkan. Itu secara cepat. Jadi karena kan yang mutawatir ya yang disepakati itu ada 10 ya, 10 imam kiroat, 10 imam kiroat. Kalau kita belajar ilmu kiroat dan tentu masing-masing ahli kiroat ini sesuai dengan negerinya masing-masing. Jadi ada kiroatnya penduduk Madinah, kiroatnya penduduk Mekah ya, ke penduduk Madinah misalnya Nafi Al-Madani. Ya, termasuk juga nanti, jadi awalnya kan ada 7 ya yang terkenal populer itu. Kemudian ditambah lagi tiga imam sehingga menjadi lengkap 10. Ya, karena kalau kita belajar melalui Thoriqoh Syatibiyah ya, Syatibiyah itu dia dia Imam Syatibi yang ahli kiroat tapi bukan ahli usul fikih beda lagi. Syatibi itu ada dua. Kalau tidak salah namanya yang ahli kiroat itu Hisam ya, Ibnu Hisam gitu. Ada Hisamnya yang ahli kiroat. Kalau yang ahli usul namanya Abu Ishaq Asy-Syatibi. Itu beda ya kalau bisa Asy-Syatibi yang pengarang Al-Muwafaqat usul fikih. Nah itu dia ahli kiroat menulis dalam matan Syatibiyah itu kan hanya 7 imam kiroat. 7 imam kiroat yaitu penduduk Madinah, Nafi Al-Madani imam kiroatnya.
Mekah, Ibnu Katsir. Ibnu Katsirnya Ibnu Katsir ahli qiraat, bukan Ibnu Katsir ahli tafsir, beda lagi. Imam qiraat Ibnu Katsir. Kemudian penduduk Syam ada Ibnu Amir Asy-Syami. Penduduk Basra ada Abu Amr Al-Basri. Ya kan? Nah, kemudian di Kufah itu ada tiga. Ya, ada Asim, Hamzah, dan Kisai. Ali Al-Kisai. Nah, yang banyak tersebar kan yang Asim tadi itu, termasuk di Indonesia. Nah, ya, itu kan tujuh. Nah, dilengkapi oleh misalnya yang menjadi pentahkik ilmu kiroat, ilmu tajwid ya, namanya Ibnul Jazari. Makanya ada Muqaddimah Al-Jajariyah kan. Ya, yang tentang ilmu tajwid. Beliau itu pentahkik ilmu kiroat, ilmu. Beliau menyempurnakan dengan riwayat sanad-sanad gitu ya. Banyak sekali karya-karya beliau tentang masalah kiroat. Makanya beliau melengkapi Isyatibiyah dilengkapi dengan Duro, matan Duro. Nah, Duro itu tiga imam kiroat lagi yang tidak disebutkan tadi yang tujuh, ya, gitu. Yaitu Abu Ja'far Al-Madani di Madinah, ya, kemudian Yakub, ya, Al-Basri, Basroh, ya, dan satu lagi Kholaf, ya, Al disebutnya Kholaf Al-Ashir, Kholaf yang ke-10. Nah, dia Kholaf ini di Baghdad dan dia muridnya Hamzah. Nah, itu yang dikenal dengan 10 imam qiraat. Ya, nanti di mushaf yang 10 qiraat itu di situ selalu disebut ya imam apa 10 imam qiraat itu. Jadi ini dibaca ini dibaca oleh qiraat ini gitu kan. Siapa aja nanti disebut yang pakai sin. Lalu antara shad dan zai siapa yang membacanya? Ihdinaz siratal mustaqim gitu kan. Nah, tapi itu nggak sembarangan ada ilmunya, nggak sembarangan. Makanya ketika orang dalam sholat membaca itu ya harus dengan satu qiraat, nggak boleh digabung-gabung dalam satu bacaan, ya, kecuali kalau rakaat berbeda bisa atau sholat berbeda. Ya, makanya kalau yang belum paham kan ya harus dikasih tahu dulu ya, jangan mau membaca Quran dan dengan riwayat siapa supaya nanti tidak asing. Ari nu teu apal maka dianggap salah gitu kan, jadi dikoreksi. Terus yang Malik Yaumiddin itu kan yang keraat-keraat lain itu pendek. Kalau kita kan Malik Yaumiddin panjang. Kalau di keraat lain Malik Yaumiddin gitu. Jadi hari itu apa mau dianggap salah gitu kan, dikoreksi. Padahal itu beda kiroat, beda riwayat kiroat gitu kan. Ya. Ya itu terkadang dalam tafsir juga suka dibahas ya. Nah, nah ada juga yang mengatakan dibaca dengan zai khalisah yang murni. Wa aslu fihi sin yang asalnya itu adalah sin. Sirat itu asalnya sin. Wa inama abdalu minha sodana. Kenapa diganti jadi sod? Limuwafaqati ta'i fil istilai wal itbaq. Karena untuk menyesuaikan dengan huruf to, siroto kan di situ. Ya, dalam apa istilah sifat ini sifat huruf ya. Istilah dan itbaq. Ya, ini nggak perlu terlalu jauh lah saya bahas karena ini ilmu tajwid ya, ini cara membaca Al-Quran sifat-sifat huruf. Wa amma zai adapun huruf zai untuk menyesuaikan dengan huruf to dalam segi jaharnya. Kalau jadi kan masing-masing huruf tuh kadang ada banyak sifat ya. Jadi huruf to ada sifat istilah, ada itbaknya. Itu kan adapun zai dari segi sifat jaharnya. Kadang kan ketika bertemu ya antara satu huruf dengan huruf yang lain itu kadang sulit kalau sifatnya berbeda gitu, sangat berbeda kan. Jadi berubahnya itu jadi sulit gitu kan. Padahal dia hurufnya dekat. Ya, sehingga kadang-kadang ada huruf yang disesuaikan secara sifat hurufnya gitu agar lebih mudah dibaca.
Kemudian al-faidatu sadisata. Kita selesaikan ya, mudah-mudahan bisa selesai ini faedahnya ini sampai 20 ya. Faedah ke-16 alladzina an'amta alaihim. Qala Ibnu Abbas menjawab apa berkata humun nabiyuna wasiddiquna wasyuhada wassalihin. Ini empat golongan itu ya. Ini kan ada di dalam Al-Qur'an yaitu ayat apa surat apa An-Nisa ya, ayat 69 ya kalau nggak salah. Eh? 69 ya. Tafsirnya dari apa surat An-Nisa tadi. Jadi empat golongan ya. Jadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Itu para nabi, sidikun ya, mereka para pengikut nabi yang sangat percaya, sangat kuat ya kepercayaannya. Ya, di antaranya juga Abu Bakar Siddiq gitu. Juga pengikut nabi-nabi sebelumnya. Syuhada ya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Solihun dan orang-orang soleh. Di empat golongan ini ya. Wakilah ada juga yang mengatakan mukminun, wakilah sahabah. Wakilah kaum Musa wa Isa qabla an yughayyaru sebelum mereka dirubah. Wal awal arja yang pertama lebih kuat li umumi karena lebih oh ini ya disebut di sini 68 68. Maladina amallahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Ya itu ya jelas lah insyaallah. Ya karena memang kenapa harus disebut di sini ini pernah saya jelaskan ya pernah saya tulis tentang ini. Bahwa untuk mengetahui kebenaran ya selain mengetahui konsepnya juga perlu mengenal orang-orangnya ya karena nggak cukup orang mengetahui konsep ya perlu ada contoh teladan ya kebenarannya begini-begini tapi ada nggak orang yang melaksanakannya. Nah Islam itu lengkap dia punya teladan ya makanya doanya tidak cukup ihdinas siratal mustaqim tapi dilanjut dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Karena tadi ada konsep, ada orang-orang ya yang berjalan di atas konsep tersebut. Ya, makanya ya ada istilah i'rifil haq ta'rifu ahlah. Ya, ketahuilah kebenaran, maka kamu akan mengetahui orang-orang yang ada di atas kebenaran itu. Dan memang tentu standar kebenaran itu ya nilainya itu, nilai kebenarannya. Ya, bukan orangnya yang dijadikan acuan. Tapi standarnya. Lalu ketika kita mengetahui tentang konsep kebenarannya, ya standarnya, nilainya, baru kita akan ketahui, oh orang ini menjalankan ini kebenaran di atas kebenaran. Kadang-kadang kan orang yang keliru itu, ya menilai kebenaran itu berdasarkan orang, ya, berdasarkan ustadznya, gitu kan, syekhnya. Kalau tidak sama dengan syekhnya berarti sesat, ya keluar dari manhaj salaf, misalnya gitu. Jadi manhaj salaf itu jadi dibatasi oleh gurunya. Ini yang keliru. Ya, padahal dia adalah suatu nilai, ya, suatu konsep, suatu apa kaidah, ya, gitu. Adapun orang ya dia bisa berada di atas konsep itu, jalan kebenaran itu bisa juga tidak. Makanya tidak boleh kita fanatik, tidak boleh kita berlebihan, ya, di dalam apa mengagumi ya karena manusia itu tidak sempurna ketika misalnya kita katakan salah ya ya kita katakan salah ketika dia salah dan bukan hal yang aneh ya ketika misalnya murid mengkritik gurunya gitu ya dalam hal keilmuan dalam hal ilmi secara ilmiah gitu karena kemudian kan yang dipelajari tadi adalah konsep kebenaran ya gitu dalam hal keilmuan secara ilmiah
Ya, bukan menilai dari sisi pribadi-pribadi. Nah, ini kan jadi masalah itu kan di situ ya banyak kekacauan ya karena ukurannya jadi orang gitu. Ya, kalau kamu nggak belajar ke guru saya, ke saya berarti kamu beda gitu kan, bukan golongan saya. Itu kan keliru. Ya, padahal yang harus jadi patokan tuh nilai, ya, nilai. Ya, begitu tidak dibatasi dengan orang. Ya, tetapi tadi kita juga harus mengetahui orang-orangnya. Maka siapa mereka ya para nabi? Berarti kita harus mengetahui kehidupan para nabi seperti apa ya, kisah-kisah mereka. Ya, terutama ya Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang lengkap, yang sempurna, sehingga kita menjadi tahu bentuk nyata dari kebenaran itu seperti apa gitu kan. Ya, yaitu ada pada para nabi itu gitu. Kemudian juga diteruskan oleh para siddiqin ya para pengikut nabi yang sangat luar biasa keimanannya seperti Abu Bakar Siddiq. Makanya digelari dengan as-siddiq kan. Sangat membenarkan, sangat yakin, percaya. Syuhada ya. Gitu. Makanya kan ketika para ulama menyusun biografi para sahabat itu kan ada tebakot ya tingkatannya ada dimulai dari sahabat Khulafaur Rasyidin terlebih dahulu. Kemudian Asyra Mubasysyarun Nabil Jannah 10 orang yang dikabarkan masuk surga ya. Lalu nanti ada syuhada Badar, syuhada Uhud gitu. Karena ini tujuannya untuk mengikuti jalan mereka. Maka kita perlu belajar kisah-kisah mereka. Makanya di sini sebetulnya dalam ayat ini menjadi isyarat ya adalah perintah wajib untuk belajar sejarah. Ya, khususnya sejarah Rasul, para sahabat, orang-orang, para nabi, sedikit syuhada dan solihin tadi itu. Ya, kemudian para sahabat yang lain, kemudian tabiin, para ulama. Ini adalah perintah untuk mempelajari kehidupan mereka gitu ya. Supaya menjadi jelas bagi kita bagaimana kebenaran itu dijalankan. Ya. Al-faidatu sabiata asyara. Faedah ke-17 i'rab maghdubi alaihim. Nah, kalau ini kan dari sisi i'rab imunahu ya. Badalun adalah badal. Nah, badal dari mana? Jadi kan siratal ladzina sirata itu kan badal dari siratal mustaqim kan. Disebut sirata lagi jalan yang bagaimana ya? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Goiri. Nah, goiri itu berarti kemana dia? Ini maksudnya bukan maghdubi alaihim, goiri ya, goiri maghdubi alaihim. Ini ada kata goiri tuh di kitab saya ada kata goiri ya. Ini nggak kelewat mungkin. Ya, di sini dikatakan badal ya dari sirat tadi apa aladina berarti. Ya, siratal ladina. Ladina kan kedudukannya apa dia irobnya? Siratal ladina. Mudhof ilaih dari sirata. Sirata mudhof. Nah, goiri ini juga jadi ngikut. Kalau mudhof ilaih kan majrur. Maka dia ikut majrur juga. Ya, karena memang badal dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Jadi badal. Ya, tujuannya ya untuk memberikan tambahan penjelasan. Ya, jadi nah makanya di sini juga ada hikmahnya. Ya, ketika kita tadi mengetahui jalan kebenaran, mengetahui orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran, ya kan? Nah, tapi kita juga perlu untuk mengetahui orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran itu. Jadi lebih jelas lagi gitu. Kadang kan kalau orang hanya mengetahui orang yang benar yang lurusnya aja, nggak tahu yang menyimpang ya takut-takutnya dia akan terpengaruh gitu, oleh penyimpangan. Jadi harus tahu juga kalau yang nyimpang itu seperti apa gitu. Orang-orang yang menyimpang itu seperti apa. Harus tahu tujuannya agar kita bisa menghindari.
Makanya kan nanti di surah Al-Baqarah ya dijelaskan lagi kan tadi tentang orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Jadi nggak cukup kita mengetahui sifat orang beriman aja kan, tapi perlu kita juga mengetahui sifat orang kafir dan orang munafik supaya bisa menghindari. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar itu kan selalu bergandengan. Ya, nah wayab uduna tuh kata penulis jauh kalau dianggap sebagai naat, ya, kalau dianggap sebagai sifat. Liana idofatahu ghairu mahdotin. Karena idofanya goir mahdoh. Idofanya goir mahdoh. Ya. Mahdoh itu kan yang ini sudah dibahas dalam Alfiah ya, sudah dibahas itu ada pembahasan tentang nub-nub ilaih, idofah, ada mahdoh, goir mahdoh. Mahdoh itu kan murni. Ya, mahdoh itu ya kalau tidak salah dia isimnya jamid. Kalau goir mahdoh itu yang mustaq sih, mudhof ilaihnya. Mustaq itu bisa berupa isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah. Nah, magdub itu kan isim maf'ul ya. Sehingga disebut ghair mahdhuf. Ya. Sehingga kata penulis ya Ibnu Juzai ya ini lebih cocoknya badal ya bukan sifat kata beliau. Wa huwa qad jaro an ma'rifah ya dia sungguh telah berjalan atas ma'rifah ya karena kan ghairil maghdubi ma'rifah. Wa quriya bin nasbi alal istisna awil halina. Dibaca juga dengan mansub ya yaitu dalam posisi mustasna ya jadi dibaca juga ghairo gitu ya. Ghairo berarti mustasna. Tapi kan sebetulnya ghair di sini bukan dalam posisi mustasna ya, istisna ya dia apa namanya diartikan bukan kan, bukan selain gitu. Kalau istisna kan selain. Kalau ghair kan bukan, bukan gitu ya. Bukan jalan orang-orang yang ya dan sebetulnya kan ghairil maghdubi itu kan asalnya berarti eh apa namanya? Asalnya kan siroto ghairil gitu atau ghairi sirotil maghdubi gitu kan. Jadi bukan jalan kan diartikan kata jalan, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Awil hal atau hal. Ya, jadi bisa juga sebagai hal dalam keadaan. Ya, al-faidatu saminata asyar ya 18 asnada. Jadi Allah ya menyandarkan an'amta alaihim ilallah kepada Allah. Wal ghadab wal ghadaba lima lam yusamma fa'iluhu ya kepada ya lima lam yusamma fa'iluhu itu fi'il majhul atau majhul ya bisa juga kan si maf'ul juga semakna dengan majhul ala wajhi ta'adubi ya sebagai bentuk adab. Jadi nah di sini ya kalau kita perhatikan ketika menyebut nikmat itu disandarkan kepada Allah. An'amta engkau telah beri nikmat. Itu kepada Allah langsung. Tapi ketika menyebut dimurkai tidak agdobda atau tidak godobda. Ya itu tidak dikatakan misalnya goiri sirotil ladina godobda gitu kan. Alaihim gitu. Wala adlalta kan tidak disandarkan kepada Allah. Tapi dengan majhul aja, dengan isi maf'ul magdu yang dimurkai. Walaupun kan tentu ada kehendak Allah di situ kan. Allah yang berkehendak memurkai mereka kan. Murka kepada mereka gitu. Tapi tidak disandarkan kepada Allah. Kenapa? Sebagai bentuk adab.
Makanya ada dalam hadis wal khairu kulluhu ilaika wa syarru laisa ilaika. Jadi kebaikan itu karena semua dari Allah itu baik. Ya, adapun keburukan itu diakibatkan oleh manusia. Ada sebab ini yang dilakukan oleh manusia. Karena Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan keburukan yaitu oleh sebab manusianya sendiri, ya, dan sebetulnya itu adalah sebuah keadilan dari Allah. Dan keadilan itu adalah kebaikan juga. Iya, kalau dari Allah kan semuanya baik. Ketika Allah menghukum orang-orang durhaka ya itu baik. Iya, keadilan gitu. Ya, masa orang yang jahat malah ya dikasih surga kan gitu, justru itu jadi tidak baik. Jadi semuanya dari Allah itu baik sehingga ada kemurkaan. Ya itu sebenarnya diakibatkan oleh manusianya sendiri ya. Yang sudah diberikan kebebasan oleh Allah kan untuk memilih ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur kan gitu. Sudah diberikan pilihan oleh. Makanya kenapa Allah menyediakan surga dan neraka gitu kan? Ya karena memang yang dilakukan oleh manusia itu hasil pilihannya sendiri, tidak ada paksaan dari Allah. Cuman Allah yang Maha Kuasa yang berkehendak memberikan izin. Kan semuanya terjadi atas kehendak Allah, tapi kehendak izin itu kan belum tentu Allah ridho. Belum tentu Allah ridho. Allah mengizinkan karena Allah berkuasa di orang itu jadi melakukan kejahatan. Tapi kan Allah tidak ridho dengan kejahatan. Gitu kan? Makanya Allah memberikan siksaan. Nah, jadi di sini adabnya kita tidak menyandarkan keburukan kepada Allah. Sama juga seperti firman Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Ya, apabila aku sakit, maka Dia yang menyembuhkan. Jadi bukan apabila Allah membuatku sakit, tapi aku sakit. Disandarkan kepada aku saja gitu. Tidak mengatakan, nah, ini, engkau membuatku sakit. Tidak. Itu kan justru tidak beradab kepada Allah. Karena yang membuat dia sakit kan bisa jadi perilaku dia sendiri gitu. Walaupun tentu yang memberi keputusan ya ketetapan kan Allah. Ya kodo dan kodar itu. Tapi ketika menyebut yang menyembuhkan Allah. Karena itu kebaikan. Allah yang menyembuhkan. Bahwa yasfini. Yasfini itu kan ada ya-nya dia sebelumnya. Ya mutakalim yang dibuang. Ya wa alaihimul awal fi maudi. Nah alaihim yang pertama itu dalam kedudukan nasab mansub. Wasani fi maudi raf'in. Yang kedua rofa. Itu kan Wairil magdubi alaihim apa? Yang pertamanya yang mana? Siratal ladina an'amta alaihi. An'amta alaihim. Kenapa dia mansub? Karena maf'ul bi kan. An'amta. Kau memberi nikmat kepada mereka. Berarti maf'ul bi. Mansub. Wairil magdubi alaihi marfu kenapa? Naibul fa'il dari magdub. Aku isi maf'ul. Isi maf'ul itu semakna dengan fi'il majhul yang butuh naibul fa'il. Nah, sehingga alaihim jar majrur dia punya posisi rofa. Jadi apa? Naibul fa'il dari maghrib. Itu. Maghrib dia alaihim. Iya, bu fi'il majrur. Sama juga isim fa'il semakna dengan fi'il maklum. Gitu. Al-faidatu tasi'ata asyar asyrota ya 19. Magdu alaihim itu siapa? Yahud, Nadolin, Nasoro. Nadolin juga kan tadi disandarkannya bukan tidak kepada Allah juga. Orang-orang yang sesat. Nah ini seperti langsung ya ditafsirkan oleh Nabi ya. Ibnu Abbas, Mas'ud dan selainnya dan juga diriwayatkan dari Nabi ya beliau menyebut bahwa Maghdub itu orang Yahudi, Dolin orang Kristen ya. Ya, tapi juga ada yang mengatakan zalika amun ya umum fi kulli maghdub alaihi wa kulli dhalin.
setiap yang dimulai dan sewal awal arjah. Yang pertama lebih kuat li arbaati aujuhin. Ya, ini mesti panjang kayaknya nggak akan selesai. Itu bisa sedikit lagi, sehalaman lagi. Ya, riwayat itu ada Nabi yang pertama karena memang diriwayatkan dari Nabi, ya wajar ala qailihi, ya tentu mulia pembicaranya, nah itu Nabi. Wadukiro wala apa? Wala fi qaulihi disebutkan la ya di dalam wala dalin dari ala taghairi thaib. Nah, jadi disebut la lagi kan, ghairu maghdubi alaihim, wala ada la-nya lagi. Ini menunjukkan berbeda antara maghdub dan dolin. Nah, bahwa godop itu sifat orang Yahudi di beberapa tempat dalam Al-Quran. Makanya kan ketika membahas Yahud, ya itu faba'u bi godobim. Ada kata godob yang menyertai orang Yahudi. Adapun dolal itu sifat orang Kristen, lihtilaf fi aqwalihim fasidah ya. Karena perbedaan perkataan mereka yang rusak fi Isa bin Maryam liqaulillahi fihi qad dallu min qablu adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Ya, jadi memang nanti kita lihat rincian. Jadi Al-Fatihah ini kan seperti ringkasan ya dari semua Al-Quran. Surat-surat berikutnya itu merinci. Ketika disebut Yahud itu magdub, itu banyak nanti dibahas Allah apa ghadiballahu alaihi mulai apa ba'u bi ghadabim minallah. Itu kan Yahudi ketika membahas Yahudi. Ketika membahas orang Kristen Nasrani pakai istilah dolun tadi. Ya, gitu. Apa ya al-faidah al-muwafiyah isrona faidah untuk melengkapi ini ada 20 ini dua faidah yang ke-20. Nah, hadis surah jamaat ma'anil Quran azim kullah ini mengumpulkan makna Al-Quran seluruhnya fakaan nama nuskho mukhtasara minhu tuh tadi yang saya sebut seakan-akan dia itu adalah satu salinan yang ringkas ya fata'amal ba'da tahsiril babi salis maka perhatikan setelah bab yang ketiga minal muqaddamatil ula. Nah, ini di muqaddimah yang pertama ya di muqaddimah tafsir ini udah khotam kita bahas tentang muqaddimah tafsir Ibnu Juzai ya. Ta'lamu dari kamu akan mengetahui itu fal ilahiyat hasilah fi qoulihi. Nah, jadi tentang ketuhanan ada dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dalil akhirah tentang akhirat ada dalam apa ayat Malik yaumiddin. Tentang ibadat ya semuanya dari akidah, hukum ya yang menuntut apa larangan perintah dan larangan dalam firman-Nya iyyaka na'budu. Syariah semuanya ada dalam Shirathul Mustaqim. Nabi-nabi ya kisah ini kan termasuk juga janji dan ancaman ya surga neraka itu kan ada terkandung ya di dalam alladzina an'amta alaihim ini kan surga ya mengandung surga janji. Ya juga tentang orang-orang kafir ada maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, khotimah penutup ya umiro bita'mini indah khotimatil fatihah lidua alladzi fiha. Jadi perintahkan untuk mengucapkan amin ketika selesai membaca Al-Fatihah untuk doa ya karena amin itu kan istajib ya. Jadi kabulkanlah. Wa qauluka amin ismu fi'lin. Nah, ini isim fi'il termasuk isim mabni ya. Maknahu Allahumma stajib ya Allah kabulkanlah. Wakilah ada juga yang mengatakan huwa min asma'illah termasuk nama Allah. Ya juju fihi madul hamzati wa qasruha. Boleh memanjangkan hamzah dan memendekkannya. Bisa amin, bisa amin. Wala yajuju tasdidul mim. Tidak boleh mentasdid mim. Amin, nggak boleh. Karena itu nanti beda maknanya. Itu kan ada di ayat wala aminal baita. Itu jadi artinya beda. Ya, wal yu'amin di sholatil makmumu ya makmum hendaklah mengucapkan amin dalam sholat wal fad orang yang sholat sendiri fad. Wal imam imam ida asaro dan apabila membaca secara sir ya waktalafu ida jaharo dan mereka berbeda pendapat apabila membaca secara jahar ya maksudnya apakah membaca amin atau tidak apa imamnya ya. Itu jadi Al-Fatihah itu tadi mencakup ya ringkasan semua isi Al-Quran ada di situ lengkap ya sangat lengkap sekali.
apa semua karena kan tema inti Al-Quran itu kan ada tiga ya, ada tiga, satu tentang akidah, dua tentang hukum, ya tiga tentang kisah, ya kisah yang mengandung janji dan ancaman, al-wa'du wal wa'id. Nah itu kan semuanya ada di sini poin-poinnya ya, akidah tadi di awal itu, kemudian hukum, iya karena berdua ya karena nasta'in, ihdinas siratal mustaqim itu adalah berkenaan dengan hukum akidah, apa namanya ibadah. Ya, dalam siratal ladzina an'amta alaihim itu mengandung kisah ya dan terkandung di dalamnya janji dan ancaman. Janji itu maksudnya surga ya, an'amta alaihim, ancaman maksudnya neraka. Magdub ya alaihim. Jadi makanya di surat berikutnya tadi merinci apa yang ada di dalam Al-Fatihah. Semuanya dirinci. Sirat misalnya, itu kan nanti ada dia hadza siratul mustaqim gitu kan. Surat Ali Imran ya kan. Ya, semua dirinci. Dan setiap bahkan setiap kata yang ada di Al-Fatihah itu dirinci. Jadi dia ibarat rangkuman, rangkuman dari semua isi Al-Quran. Ya, ya Allah alam shop. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin bila menunggu maghrib. Ya selesai itu Al-Fatihah. Nah kalau untuk Al-Baqarahnya itu udah sempat dibahas tuh. Ya nanti kita melanjutkan dari video. Ya supaya nggak ngulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.